Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang bernama Pak Suyatno pada tahun 2001 di Sidoarjo, Jawa Timur. Tinggallah satu keluarga, yaitu Pak Suyatno bersama istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil. Anak pertama laki-laki bernama Yoga dan adiknya perempuan yang berusia 7 tahun bernama Nadia. Sang ibu sudah sakit-sakitan, tampak dari kulit mukanya yang mulai bernanah. Ibunya bukan hanya muncul kudis di kulit, kadang suka berhalusinasi hingga termenung. Suatu saat Nadia akan memberikan asupan makanan kepada ibunya. Ibunya berpesan untuk mengikuti aturan dan arahan ayahnya supaya mereka selamat. Setelah itu tiba-tiba ibunya muntah darah. Sang ayah lantas memberinya obat dan tak lama kemudian ia bergegas masuk ke dalam sebuah kamar yang selalu tertutup dan terkunci. Hanya si bapak yang boleh masuk ke kamar itu. Dari dalam kamar terdengar bapak merintih meminta pertolongan. Di malam harinya menjelang perayaan tahun baru 2002, secara mengejutkan tiba-tiba ibu menjadi bugar. Ia pun menyiapkan sejumlah makanan untuk makan malam keluarga. Suyatno, Nadia dan Yoga pun senang. Bahkan sang bapak saking senangnya karena kesembuhan sang istri, dia berjanji akan mengajak mereka jalan-jalan esok harinya. Namun tiba-tiba awal petaka terjadi. Sang ibu berjalan sendiri ke dapur dan memasukkan mukanya ke dalam sebuah panci yang berisi air yang sedang mendidih. Sontak semuanya terkejut dan berteriak histeris. Dan tak lama kemudian sang ibu meninggal mengenaskan karena mukanya melepuh hingga tak berwujud lagi. Tiga bulan kemudian, Pak Suyatno yang berprofesi sebagai pedagang sembako di pasar usahanya berkembang pesat. Walaupun tokonya baru buka 3 bulan yang lalu, pelanggan dari toko sebelah beralih menjadi pelanggan tokonya tanpa alasan yang jelas. Sementara di rumah Pak Suyatno sudah mulai direnovasi, namun tak pernah berkesudahan. Bahkan si bapak melarang anaknya untuk membersihkan debu-debunya dan dibiarkan kotor. Semenjak sang ibu meninggal, Yoga masih terus bersedih atas kematian ibunya. Yoga masih bingung dengan sikap bapaknya yang melarang mereka untuk membersihkan darah mendiang ibunya di lantai. Dia merasa aneh dengan aturan bapaknya. Suatu ketika, Yoga mendengar bisikan dari sang ibu memanggilnya. Kemudian dia mendekati suara itu. Namun tiba-tiba ia melihat sosok yang sangat mengerikan. Sejak kejadian itu, Yoga terus merasakan bisikan itu mengganggu kejiwaannya, hingga ia bisa melihat sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Pada saat makan malam bersama, Yoga tidak mau makan, justru dia menyalahkan ayahnya yang membuat ibunya yang telah meninggal, karena ayahnya telah memberikan rumahnya berantakan. Banyak debu sehingga membuat ibunya sakit, namun ayahnya melarang anaknya untuk membersihkan. Sehingga membuat ibunya tidak bahagia dan akhirnya ibunya bunuh diri. Mendengar ucapan Yoga, bapaknya emosi dan menampar Yoga. Pada suatu malam, Selasa malam Kliwon, secara tidak sengaja, Yoga melihat ayahnya membawa seekor kambing hitam dan dimasukkan ke dalam kamar misterius yang selalu terkunci. Yoga yang penasaran mengintip dari lubang kunci pintu kamar itu. Alangkah terkejutnya dia menyaksikan ayahnya dengan menggunakan parang memuduk kambing hitam yang tadi dibawanya, dan dia telah minum darahnya dan dia oleskan darah itu ke sekujur tubuhnya. Kejadian itu membuat Yoga ketakutan dan dia sering mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata. Namun Yoga menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Kondisi itu membuat trauma yang mendalam dan gangguan-gangguan yang tidak berhenti yang Yoga rasakan hingga dia dewasa.
9 tahun kemudian, Yoga tumbuh dewasa, punya kehidupan yang tidak pernah tenang. Ia sering panik dan ketakutan sendiri, bahkan ia sering luka-luka tanpa sebab. Nadia berusaha membantu kakaknya dan meminta Yoga untuk pergi ke psikiater. Yoga yang merasa tersudut, dia mulai membongkar rahasia tentang ayahnya yang ia pendam sejak kecil yang terus menghantuinya. Pada saat malam, tepatnya di malam Selasa Kliwon, Yoga pun mengajak Nadia untuk mengintip apa yang dilakukan ayahnya di kamar misterius yang selalu terkunci itu. Dari lubang kecil, Nadia melihat bapaknya menyembelih kambing hitam, menguras dan melumurkan darah ke tubuhnya serta meminumnya dan mempersembahkan kepala kambing itu ke sebuah altar. Nadia pun tak tahan untuk menegur ayahnya yang ternyata selama ini melakukan pesugihan. Bapak Suyatno mengakui dosa-dosanya yang telah melakukan ritual pesugihan dengan kepala kambing. Dia selama ini mengikuti syaratnya, merenovasi rumah terus-menerus dan membiarkan rumah berantakan terus. Namun makhluk itu terus datang dan meminta nyawa manusia yang pada akhirnya ibunya meninggal sebagai tumbal. Ritual yang saat ini Pak Suyatno lakukan semata-mata ingin menyelamatkan nyawa mereka, mencegah jatuhnya korban jiwa. Yoga yang tidak mau membiarkan kejadian itu terulang, dia masuk ke dalam kamar misterius itu dan dia memporak-porandakan sesajian ritual bapaknya, termasuk menghancurkan tengkorak kepala kambing hitam. Peristiwa itu membuat Yoga terus dihantui makhluk yang sangat menyeramkan. Pada penghujung tahun 2011, tepatnya pada malam perayaan tahun baru, Yoga masuk ke kamarnya untuk mengambil jaket. Namun tiba-tiba pintu lemarinya terbuka sendiri. Muncullah makhluk yang sangat menyeramkan hingga membuat Yoga meninggal secara mengenaskan. Nadia merasa bersedih melihat kematian kakaknya. Dia berteriak dan penuh trauma. Kematian Yoga secara tragis membuat luka yang mendalam bagi Nadia. Sekarang Nadia justru merasakan ketakutan dan dia dihantui oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Di sekolah, Nadia dihantui oleh makhluk misterius dengan kepala kambing hitam. Melihat kondisi Nadia yang diliputi ketakutan, Pak Suyatno mengajak Nadia menuju ke rumah dukun tempat dia meminta pesugihan dulu. Selama dalam perjalanan, Nadia terus dihantui oleh makhluk tak kasat mata yang menyerupai seorang nenek. Selain itu, begitu banyak makhluk misterius yang terus menghantui Nadia selama dalam perjalanan. Setelah sampai di rumah dukun, Pak Suyatno meminta bantuan kepada dukun untuk melepaskan diri dari kutukan dan jeratan iblis pesugihan. Namun dukun itu menyuruh Pak Suyatno dan Nadia pergi karena ternyata Pak Suyatno telah melanggar perjalanan di luar kesepakatan. Dia telah membuat perjanjian sendiri dengan makhluk itu yang awalnya dengan kepala kambing namun meminta lebih menjadi tumbal manusia. Hal itu semua karena keserakahan Pak Suyatno. Nadia bertanya kepada dukun itu siapa orang-orang yang ada dalam foto yang dipampang di dalam bilik bambu itu. Karena ternyata foto-foto itu sama seperti makhluk misterius yang mengganggunya selama dalam perjalanan. Dukun itu menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam foto itu adalah orang-orang yang melakukan pesugihan yang dia bantu seperti Pak Suyatno. Suyatno dan Nadia akhirnya pulang ke rumahnya. Pak Suyatno menghancurkan sesajian ritual di rumahnya. Dia tak lagi memperdulikan bisnisnya. Dia menutup toko dan mewakafkan sebagian hartanya ke berbagai yayasan. Kondisi Nadia sendiri saat ini sering diliputi rasa ketakutan, tidak sadarkan diri, bahkan sering kesurupan. Sepanjang tahun ke tahun mereka berkeliling mencari pertolongan dari satu orang pintar ke orang pintar lainnya. Hampir satu pulau Jawa mereka susuri demi menemui orang-orang yang dianggap bapak memiliki kelebihan untuk menolong mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin jauh harapan itu, hingga akhirnya mereka bertemu dengan orang pintar yang bernama Mbah Unju.
Pak Suyatno meminta pertolongan Mbah Unju untuk melepaskan diri dari kutukan dan jeratan iblis pesugihan itu. Namun Mbah Unju mengatakan apa yang dilakukan Pak Suyatno tidak ada jalan pulang. Perjanjiannya yang dibuatnya telah membuat makhluk tak kasat mata menembus dimensi manusia. Setiap 10 tahun sekali akan ada persembahan. Persembahannya pertama pada tahun 2002, istrinya yang meninggal menjadi tumbal. Yang pada tahun 2012, anaknya yang pertama, Yoga, yang telah menjadi tumbal, dan menurut penerawangannya pada tahun 2022 yang akan dijadikan tumbal adalah Nadia. Nadia yang mendengarnya sangat ketakutan dan dia merasa sangat sedih yang mendalam. Pak Suyatno berusaha mencari bantuan lagi. Nadia tidak mau. Dia merasa sudah cukup karena waktu kematian Nadia sebentar lagi. Dia capek harus khawatir terus. Dia pengen benar-benar merasakan hidup, dan kalaupun Nadia pergi, Nadia tahu bahwa di akhir Nadia, bapaknya tidak tinggal diam saja. Bapaknya terus memperbaiki semuanya. Menjelang tahun baru 2022, Nadia sudah pasrah dengan ajal yang akan menjemputnya. Dia berada di ambang kematian. Nadia ingin sendiri. Dia menyuruh bapaknya untuk menjauhi dari kamarnya. Saat jarum tepat pada jam 12, tiba-tiba sosok misterius yang begitu sangat besar dengan wujud kepala kambing dengan tanduknya di belakangnya. Nadia yang merasakan gatal pada seluruh tubuhnya. Dia menguliti tangan hingga mukanya, dan dia mati secara tragis dan mengenaskan. Sementara Pak Suyatno menangis sedih dan tak henti-hentinya minta maaf kepada Nadia. Di akhir kisah, dia terlihat mengalami gangguan jiwa sejak kematian seluruh anggota keluarganya. Dan itulah akhir cerita film Di Ambang Kematian. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini.